Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebelum kita memulakan persekutuan kita dan nyanyian kita, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih Bapa karena telah memberi kami nafas seperti pada hari ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa supaya Engkau melancarkan persekutuan kami seperti pada hari ini Tuhan. Terima kasih karena telah menjaga malam kami Tuhan, telah memberi kami tidur yang nyenyak Tuhan. Itu isi doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengangkatkan lagu Kudi Berkuasa. Kudi diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita sama-sama mendengarkan khotbah daripada Pastor Roslin. Selamat pagi. Sekali lagi kita jumpa dalam Pusulan Pagi Saluran Bangkit. Pagi ini saya akan membawakan kita daripada Keluaran 15 ayat 1 sampai 10. Tajuk dia adalah Tuhan layak dipuji. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita, ya, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang manis, segala sesuatu yang indah, segala kebijaksanaan yang ada, jalan yang terbuka, semua itu datang daripada Tuhan. Ya, apabila orang-orang Israel ya melihat bahwa Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api bagi mereka, apabila Tuhan membuka lautan merah bagi mereka, seluruh bangsa itu memuji dan menyembah Tuhan. Mereka memberikan pujian yang tepat. Ya, mereka tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang melepaskan mereka daripada pergumulan mereka, dan mereka memuji, memuliakan Tuhan. Maryam, yaitu kakak kepada Musa, dia menari-nari dengan rebananya dan mereka menyanyikan pujian karena mereka tahu bahwa penyelamatan mereka datang daripada Tuhan. Pada hari ini juga, marilah kita belajar untuk memuji dan meninggikan Tuhan apabila Tuhan melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kita. Bila kita bangun pagi, kita tahu kita masih hidup, kita memuji Tuhan. Bila kita diberi kekuatan, kaki kita, tangan kita, kepala kita, tubuh badan kita diberi kekuatan, kita harus memuji Tuhan. Apabila kita memiliki keluarga, memiliki pekerjaan, kita juga harus memuji Tuhan. Karena semua itu datang daripada Tuhan.
Ya, mari kita baca Keluaran 15 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan untuk kita ya dari terjemahan bahasa Malaysia. Kemudian Musa dan orang Israel menyanyikan lagu ini untuk Tuhan. Aku hendak menyanyi untuk Tuhan karena dia telah mendapat kemenangan yang cemerlang. Dia telah membuang kuda dan penunggang kuda ke dalam laut. Tuhan pembelaku yang kuat. Dialah yang menyelamatkan aku. Dialah Allahku dan aku akan memuji dia. Dia Allah yang disembah Bapakku dan aku akan menyanyikan kebesarannya. Tuhan ialah pahlawan. Tuhan ialah namanya. Oke. Dia membuang tentera Mesir dan kereta kuda mereka ke dalam laut. Para pegawai tentera yang terbaik lemas di laut gelagah. Lautan yang dalam meliputi mereka. Mereka tenggelam ke dasar laut seperti batu. Ya Tuhan, kekuatanmu sungguh menakjubkan. Engkau menghancurkan musuh hingga hancur luluh. Dengan keagungan yang hebat, Engkau menggulingkan musuhmu. Kemurkaanmu menyala dan membakar mereka seperti jerami. Engkau meniup laut sehingga airnya tertombok tinggi. Airnya tegak lurus seperti tembok. Dasarnya yang paling dalam menjadi kering. Musuh berkata, aku akan mengejar dan menangkap mereka. Aku akan membagi-bagi kekayaan mereka dan mengambil segala yang aku kehendaki. Aku akan menghunus pedangku dan mengambil segala milik mereka. Tetapi dengan hanya satu hembusan nafasmu ya Tuhan, orang Mesir tenggelam. Mereka tenggelam seperti timah di dalam air yang dahsyat. Saudara-saudari, ini adalah lagu pujian daripada Musa kepada Tuhan yang dia kenal sebagai Yahweh, Allah yang memelihara dan menjaga dia. Dia menyanyikan lagu pujian. Dia berkata bahwa Tuhan itu adalah panglima peperangan. Tuhan itu adalah Allah yang berjaya. Tuhan itu adalah Allah yang perkasa. Tuhan itu adalah pahlawan yang tidak akan terkalahkan. Dia adalah Allah yang pasti menang di dalam segala cabaran, di dalam segala peperangan, di dalam segala kesusahan. Dia pasti menang. Mengapa? Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Karena segala sesuatu harus berjalan menurut kehendaknya. Tidak ada satu perkara pun di dunia ini, saudara-saudari, yang dapat bertindak, yang dapat berlaku tanpa kebenaran Tuhan. Jadi Raja Daud berkata, Musa berkata, betapa hebatnya Kau Tuhan, Engkau panglima perang, Engkau adalah pahlawan. Kami menyanyikan kebesaran dan keagungan nama-Mu. Memang layak, saudara-saudari, Tuhan ditinggikan. Ya, Musa sudah melihat betapa dahsyatnya Tuhan yang dia sembah. Musa tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa, yang hebat dan perkasa. Pada hari ini juga, apabila Anda melihat bahwa Tuhan itu menolong Anda, jangan lupa untuk mengucap syukur. Jangan lupa untuk bersorak-sorai. Jangan lupa untuk berteriak. Ya, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita haruslah orang-orang yang selalu mengucap syukur, berterima kasih dengan Tuhan. Kadang-kadang sebagai manusia, apabila kita menghadapi pergumulan, kita berseru minta tolong daripada Tuhan. Apabila Tuhan menolong kita, kita tidak mengucapkan pengucapan syukur. Kita hanya memandang kepada masalah yang ada di depan kita. Tetapi kita lupa bahwa kita telah dibebaskan dan dilepaskan daripada pergumulan pada semalam. Saudara-saudari, kalau pergumulan kita masih ada di hadapan, jangan dulu berfikir tentang pergumulan itu, tapi mengucap syukurlah untuk pergumulan yang Tuhan telah menangkan bagi kita sebelum ini. Tuhan mengalahkan musuhnya. Dari ayat 6 sampai 8 membicarakan bagaimana Musa memberitahu bagaimana dahsyatnya Tuhan mengalahkan musuhnya. Dia menghancurkan mereka. Segala keagungan, kemuliaan musuh itu, kekuatan musuh itu tidak seperti mana-mana. Mereka seperti jerami yang hilang sebentar saja. Ya, mereka fikir mereka dapat mengejar, mereka dapat mengambil, mereka dapat memusnahkan bangsa Israel. Tetapi dengan satu hembusan nafas saja Tuhan mengalahkan mereka. Saudara-saudari,
Ada waktunya musuh kita seakan jauh lebih kuat daripada kita. Musuh kita jauh lebih hebat daripada kita. Musuh kita jauh lebih besar daripada kita. Kita seakan tidak dapat melihat jalan keluar. Tetapi apabila Tuhan menolong kita, Dia tidak perlukan kekuatan, saudara-saudari. Dia hanya memerlukan sedikit campur tangan dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami pembebasan. Setiap kali kita menghadapi pergumulan, ingatlah apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Saya sangat senang dengan bangsa Israel. Apabila orang-orang Israel ditolong oleh Tuhan, mereka akan mengambil batu peringatan. Mereka ambil 12 batu dan mereka menumpukkan batu itu sebagai peringatan pertolongan Tuhan. Apabila Abraham, apabila dia ditolong oleh Tuhan, dia membina mezbah. Marilah kita sebagai orang Kristen pada waktu ini, setiap kali kita melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita, berhenti seketika dan mengucap syukurlah. Tinggikanlah Dia, agungkanlah Dia, bersorak-sorailah, rayakanlah pelepasan yang kau miliki, rayakanlah kemenangan yang kau miliki. Jangan terus serius dalam menghadapi pergumulanmu. Rayakan, saudara-saudari, bersukacita, bergembira, karena Tuhan sudah membebaskan Anda. Hari ini juga apabila Anda berdiri di tempat ini, apabila Anda melihat pada pagi ini, Anda sudah diberi kemenangan menghadapi kematian pada semalam. Anda diberikan sukacita, kemenangan, pembebasan, kekuatan, pengharapan pada hari ini. Rayakan, mengucap syukur, tinggikan nama Dia, agungkan Dia, nyanyikan pujian bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan, ada waktunya kami gagal untuk mengucap syukur. Kami gagal untuk bersukacita, kami gagal untuk berterima kasih, kami gagal untuk melihat bahwa Engkau-lah yang menolong kami dalam hidup kami. Tapi pada pagi ini ajarlah kami untuk berterima kasih. Ajarlah kami untuk meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, karena Engkau-lah Allah yang menolong kami. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus pada saat ini, supaya lewat kehidupan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sentiasa memberikan kemenangan bagi kami, dan kami bersukacita atas kemenangan itu. Amin. Mari kita berdoa untuk beberapa perkara. Kita berdoa untuk orang-orang yang sudah ditolong oleh Tuhan dengan berbagai cara. Mungkin mereka sakit dan mereka disembuhkan. Mungkin mereka menghadapi masalah keuangan tetapi Tuhan sudah membebaskan. Mungkin ada yang tidak ada pekerjaan sebelum ini, Tuhan memberi pekerjaan. Mungkin ada yang tidak ada anak pada waktu sebelum ini, diberi Tuhan anak. Mungkin ada yang memohon pertolongan pada Tuhan untuk ujian yang lulus dan dia lulus. Marilah kita berdoa untuk mereka yang telah ditolong oleh Tuhan, supaya mereka dapat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, marilah kita berdoa untuk orang-orang, supaya orang-orang di sekitar kita, orang-orang Kristen, memiliki hati yang bernyanyi, memiliki hati yang bersukacita, memiliki hati yang sentiasa merayakan kehidupan mereka setiap hari. Yang ketiga, kita mau berdoa untuk keluarga kita, supaya keluarga kita merayakan setiap pribadi yang ada dalam keluarga mereka, supaya keluarga kita berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa, kami mau datang kepadamu, membawa teman-teman kami yang sudah tertolong oleh Engkau. Ada di antara mereka yang mungkin lulus dalam ujian mereka. Ada di antara mereka mendapat pekerjaan seperti mana yang mereka mau. Ada di antara mereka sudah mendapat kereta atau rumah yang mereka idamkan. Ada di antara mereka yang ekonomi mereka dipulihkan oleh Engkau. Ada di antara mereka sudah mendapat anak. Ada di antara mereka disembuhkan daripada penyakit mereka. Ada di antara mereka dilepaskan daripada pergumulan mereka. Kami berdoa Tuhan supaya mereka dapat mengucap syukur, dapat meninggikan nama-Mu, dapat bersorak-sorai dalam kehidupan mereka, mengetahui bahwa Engkau-lah yang telah menolong mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga kami, orang-orang percaya dalam nama Yesus Kristus,
supaya mereka ada hati yang sentiasa merayakan apa yang telah Kau sediakan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa supaya bangsa ini adalah bangsa yang mengucap syukur. Kami berdoa supaya bangsa ini adalah bangsa yang berterima kasih. Kami berdoa supaya bangsa ini menyadari bahwa mereka tertolong oleh Tuhan, dan biarlah mereka mengangkat tangan mereka, memuji, mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada hari ini supaya Bapa Surgawi, Engkau menolong Bapa Surgawi orang-orang yang sudah Tuhan mengalami penerobosan, orang-orang yang sudah mengalami kebaikan-Mu, orang-orang yang selama ini Tuhan berada dalam kesukaran tetapi mereka tertolong oleh Engkau, supaya mereka juga dapat mengucap syukur, supaya mereka juga dapat melihat keluarga mereka, supaya mereka menghargai setiap ahli keluarga mereka. Mereka tahu bahwa keluarga mereka adalah pemberian daripada Engkau, dan tolonglah mereka supaya mereka sentiasa berterima kasih kepada Engkau di dalam keluarga mereka, supaya mereka menghitung berkat-berkat yang ada dalam keluarga mereka Tuhan, dan biarlah nama-Mu ditinggikan dan diagungkan dalam setiap keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, persekutuan kita sampai di sini saja. Tuhan memberkati.